Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12, kita kembali lagi dalam kelas fisika. Pada pertemuan kita kali ini kita lanjutkan materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu listrik arus bolak-balik. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan lanjutan beberapa bentuk rangkaian arus bolak-balik. Sebelumnya sudah disampaikan 3 macam, sekarang rangkaian yang keempat yaitu rangkaian RL, di mana ada resistor dan induktor dalam rangkaian yang dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik atau sumber tegangan AC. Dari rangkaian ini bisa didapatkan besar impedansi. Z ini adalah impedansi, satunya adalah ohm, dengan besar L kuadrat tambah XL kuadrat, mana nilai XL ini juga sudah dijelaskan sebesar omega dikali L. Kemudian didapatkan nilai tegangan dengan besar VL kuadrat ditambah VL kuadrat, dan di sini didapatkan tan Pi sebesar VL per VR sama dengan XL per L. Rangkaian yang kelima itu rangkaian RC, di mana dalam rangkaian terdiri dari R, resistor, dan kapasitor atau C, ini dilambangkan dengan C, yang dihubungkan dengan arus bolak-balik, tegangan arus bolak-balik. Kemudian dari persamaan ini didapat nilai Z atau impedansi sebesar R kuadrat akar R kuadrat ditambah XC kuadrat, di mana nilai XC ini sebelumnya juga sudah hadiskan sebesar 1 per omega dikali C. Kemudian nilai tegangan sama dengan akar VR kuadrat ditambah VC kuadrat, dan tan Pi atau fasenya nanti pergeseran sama dengan min VC per VR atau sama dengan min XC per L. Kemudian ada lagi rangkaian LC, namanya, terdiri dari induktor dan kapasitor. Pada rangkaian LC ini berlaku aturan yang pertama, bila XL lebih besar daripada XC maka nilai Z sama dengan XL dikurang XC. Yang kedua, bila nilai XL lebih kecil daripada XC maka nilai Z sama dengan XC dikurang XL. Kemudian yang ketiga, apabila XL sama dengan XC maka nilai Z sama dengan 0. Yang keempat, apabila nilai VL lebih besar daripada VC maka nilai V sama dengan VL kurang VC. Yang kelima, apabila VL lebih kecil daripada VC maka nilai V sama dengan VC dikurang VL. Yang keenam, apabila VL sama dengan VC maka nilai V sama dengan 0. Ini rangkaian terakhir, rangkaian R, L, dan C, di mana ada resistor, ada induktor, dan ada kapasitor. Di ujung-ujung ini ada tegangan resistor, kemudian di ujung-ujung ini ada tegangan induktor, dan di ujung-ujung ini, di ujung-ujung kapasitor ini ada tegangan kapasitor atau VC, mana arus yang melewati semua rangkaian ini dinamakan dengan I sebesar I maksimum dikali sin omega T. Dari persamaan ini didapat beberapa sifat rangkaian seri LC, ya, seri ini rangkaian seri bukan rangkaian paralel. Yang pertama, apabila XL nantinya didapatkan lebih besar nilainya daripada XC maka rangkaian bersifat induktif. Yang kedua, apabila XL lebih kecil daripada XC atau XC-nya yang lebih besar maka rangkaian bersifat kapasitif. Kemudian apabila XL sama dengan XC, rangkaian bersifat resistif. Dan ketika XL sama dengan XC, di sini terjadi resonansi, di mana nilai frekuensinya sama dengan FO, ya, resonansi rangkaian sebesar 1 per 2 Pi akar L dikali C. Ada beberapa besaran yang bisa didapatkan dari rangkaian ini. Yang pertama, impedansi rangkaian, di mana nilainya adalah Z sama dengan akar L kuadrat ditambah dalam kurung ini XL dikurang XC dikuadratkan. Yang kedua, tegangan efektif, di mana nilai V sama dengan akar VL kuadrat ditambah dalam kurung VL dikurang VC dikuadratkan. Kemudian kuat arus, setelah Z dapat, V nya ditemukan,
dapatkan nilai kuat arus sebesar V per Z, ya, tegangan efektif per impedansi rangkaian. Yang keempat, besar sudut fase rangkaian sebesar tan pi sama dengan VL dikurang VC per VR atau XL dikurang XC per R. Sekarang kita lihat beberapa contoh soal yang berhubungan dengan materi yang disampaikan pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama, rangkaian RLC, di mana di sini ada R bernilai 8 ohm, L 3,2 mili Henry, M ini mili Henry, kemudian nilai C 800 mikrofarad. R 8 ohm, kemudian nilai L 3,2 mili Henry, ini kita konversi menjadi 3,2 kali 10 pangkat min 3 Henry, kemudian nilai C 800 mikrofarad, ini kita konversi jadi 400 kali 10 pangkat min 6 farad, atau agar lebih mudah nolnya kita hilangkan dengan ini, maka tinggal 8 kali 10 pangkat min 4 farad. Tentukan arus maksimum dan sifat rangkaian tersebut. Untuk mendapatkan arus maksimum IM diperlukan V per Z, ya. V nya mana? V nya ini, ya, dan ini adalah nilai omega. Sekarang pertama kita hitung dulu nilai Z. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan. Pada kasus ini nilai R sudah ada, namun nilai XL dan XC belum. Maka kita hitung dulu nilai XR sebesar omega dikali R. XL sama dengan omeganya ini dengan yang ada satuan radian per sekon 125, L nilainya 3,2 kali 10 pangkat min 3 Henry. Maka XL nilainya adalah ini, kalau kita cari dengan menggunakan kalkulator, 125 dikali 3,2, ini kita kali 10 pangkat min 3 atau kita bagi 1000, sama, ya, sebesar 4 ohm. Kemudian kita cari nilai XC, 1 per omega dikali C. XC sama dengan 1 per omega nya 125, C nilainya 8 kali 10 pangkat min 4. Maka nilai XC 125 kali 8 ini 1000, ya. Ini kalau kita pindahkan ke atas jadi 10 pangkat 4 per 10 pangkat 3. Nilainya adalah 10 ohm. Dan kalau kita lanjutkan mencari nilai Z, Z sama dengan R kuadrat. R kuadratnya 8 kuadrat ditambah XL nya 4 dikurang 10 dikuadratkan, maka nilai Z sama dengan 36 ditambah ini min 6 dikuadratkan, 36, maaf, ya, 64. Maka nilai Z sama dengan 64 ditambah 36, min dikuadratkan habis, 6 kuadrat 36. Maka nilai Z 64 tambah 36 ini sudah biasa nilai ini, ya, sudah tidak asing, 10 ohm. Yang kedua, mencari nilai IM, V per Z. Maka IM sama dengan V nya ini 120 Z sudah didapat nilainya 10, maka nilai IM sama dengan 12 ampere. Kemudian sifat rangkaian bisa Anda lihat, XL nilainya 4 ohm, XC nilainya 10 ohm. XL lebih kecil daripada XC, artinya rangkaian ini bersifat kapasitif.
ya, karena Xc-nya lebih besar. Rangkaian RLC dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik jika L sama dengan 10⁻⁻³ Henry dan frekuensi resonansi 1000 Hz, 1000 Hz, serta nilai pi kuadrat sama dengan 10. Tentukan kapasitas kapasitor dalam mikrofarad. Ini nilai C-nya berapa? Sebenarnya sudah disampaikan bahwa nilai resonansi berlaku apabila nilai XL sama dengan nilai XC, ya, ini syarat. Frekuensi resonansi nilainya 1/2pi akar L dikali C. Untuk menghilangkan akar ini, maka semua yang nilai ini kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan. Ini FO kuadrat. Ini di sini 1 kuadrat, 1. Kemudian ini kita kuadratkan 4. Ini juga kita kuadratkan pi kuadrat dan tanda akarnya hilang. L dikali C. Sekarang cukup kita masukkan nilainya. Frekuensi nilainya 1000, ya, 1000. Kita ganti jadi 10⁻³ dikuadratkan 1/4. Di sini pi kuadrat sudah ada nilainya 10. L nilainya juga sudah ada 10⁻⁻3. Ini 10⁻⁶, pangkatnya kita kali 3 kali 2 dan 1/. Ini kita pindahkan ke atas, ya. 10⁻⁻3 jadi 10⁻3 jadinya. Kita kalau ragu, kita ulang lagi. Di sini 1 masih di atas, ini kita pindahkan ke atas jadi 10⁻3 di bawah 4 kali 10. Ini dengan ini bisa kita coret kiri kanan, maka tinggal di sini ditinggal C nya. Tinggal di sini 10⁻⁶, di sini 10⁻3, maka di sini tinggal 10⁻3. Kemudian ke bawah kita pindahkan C-nya ke samping lagi, kita kali C. Di sini 1 karena nilai yang di atas ini sudah habis. 4. Ini pindah ke sini, kita kalikan ke bawah 10. Ini, ya, ini kita pindah ke sini 10⁻3. Maka nilai C sama dengan 1/4. Ini 10⁻4 atau 10⁻⁴/4. Ini sebenarnya pendek, ya, kalau dijelaskan. Cuma kalau tidak dibuat seperti ini, takutnya Anda di rumah susah untuk memahami. 1/4 ini, ya, itu nilainya 0,25. Kemudian dikali 10⁻⁴, ya. Ini masih tidak berubah yang 1/4 ini. Kemudian 0,25 ini bisa kita buat 25 kali 10⁻⁴. Ini 10⁻⁴. 25 ini 10⁻⁴, 10⁻⁴ jadi 10⁻⁻⁶. Min 6, 10⁻⁶ ini itu bisa jadi, ini satunya sudah F ini, ya, maka ini kita konversi jadi mikrofarad. Jadi untuk memahami fisika itu memang harus sering latihan. Jadi kalau hanya satu soal dikerjakan kemudian didiamkan, ditidurkan dan tidak dibuka lagi, maka tidak akan pernah pandai, ya. Maka harus yang sering latihan dan sering-sering mengulang. Sekarang kita lihat faktor daya dalam rangkaian arus listrik bolak-balik. Faktor daya atau cos P merupakan perbandingan antara daya sesungguhnya dan daya semu. Daya sesungguhnya adalah daya yang muncul akibat adanya hambatan murni, sedangkan daya semu adalah daya yang muncul akibat adanya hambatan dari induktor atau kapasitor dalam rangkaian alat-alat listrik. Faktor daya menyatakan tingkat efisiensi dari daya listrik yang dihasilkan, di mana faktor daya nilainya sebesar cos P PSS per PSM. PSS ini adalah daya sesungguhnya per daya semu atau
I kuadrat dikali R per I kuadrat dikali Z, atau R per Z. Biasanya ini sering digunakan ya. Cos pi sama dengan R per Z, di mana R adalah hambatan dan Z adalah impedansi. Kemudian untuk menentukan daya sungguhnya, nilainya adalah P sama dengan V efektif dikali I efektif dikali cos pi, atau dikali faktor daya. Sekarang kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah rangkaian RLC terdiri atas resistor 300 ohm, kemudian reaktansi induktif. Kalau reaktansi induktif berarti XL ya, 200 ohm. Kemudian reaktansi kapasitif berarti kapasitor, berarti XC 600 ohm. Rangkaian ini dipasang pada sumber AC dan dengan frekuensi 60 Hz dan tegangan efektif sebesar 120 volt. Tentukan faktor daya rangkaian dan nilai kapasitansi yang baru agar daya rata-ratanya maksimal, sementara parameter lainnya tidak berubah. Sekarang untuk mencari faktor daya ya, faktor daya sama dengan perbandingan R per Z. R nya nilainya sudah ada tapi Z nya belum, maka kita hitung dulu nilai Z. Z nilainya adalah akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan. Z sama dengan 300 kuadrat ditambah XL 200 kurang 600. Z sama dengan ini 300 kuadrat, di sini 400 kuadrat. Maka Z kalau dalam tipe Pythagoras 3, 4, 500 ini sudah menjadi nilai yang biasanya dihitung ya. 3, 4, di sini 5 ya. 30, 40, 50, 300, 400, maka nilai Z di sini sudah dari akarnya sebesar 500 ohm. Ini kenapa bisa langsung 500 Pak? Ini karena sudah sering latihan dan angka ini sudah pasaran dalam perhitungan besaran-besaran fisika. Jadi kalau Anda sekali-sekali atau pas perlunya saja terkesan dengan angka yang sebesar ini, fisika ini terasa sangat susah. Setelah didapatkan nilai Z, langkah selanjutnya kita hitung faktor daya sebesar R per Z. Faktor daya sama dengan ini 300, Z 500, maka cos pi sama dengan 3 per 5. Yang kedua, nilai kapasitansi yang baru agar daya rata-rata maksimal. Yang perlu dipahami, agar daya rata-rata maksimal, syarat yang harus dipenuhi adalah XL nilainya harus sama dengan XC ya. Kemudian di soal diminta nilai kapasitansi yang baru, artinya nilai yang ada di dalam besaran ini atau nilai C itu diminta yang baru. Maka langkah selanjutnya ini kita pecah menjadi omega L ya, bukan, boleh kita pecah, boleh tidak, lebih baik tidak ya, karena nilai XL nya sudah ada di sini 200, ini XL, ini kita pecah jadi 1 per omega C. Kenapa ini tidak perlu kita pecah? Karena nilai ini tidak perlu dirubah katanya, sementara parameter lain tidak berubah. Yang diminta hanya nilai C yang baru, nilai XL. XL nilainya 200, kemudian 1 per omega ini karena tidak ada di dalam besaran yang diketahui, ini bisa kita pecah menjadi 2 PF dikali C 400
1 per 2 pi. F nya mana? Ini 60 dikali C. Ini 200, 1 per 120 pi dikali C. Maka nilai C sama dengan 1 per 200 dikali 120 pi. Maka nilai C ini kalau kita bagi 2 kali 12 ini ya, ada 1 2 3, nolnya 3, kita letakkan di sini, kemudian 2 dikali 12 dikali pi. Satu per 10 pangkat 3 ini 24 pi. Sekarang kita hitung menggunakan kalkulator. Caranya 1 dibagi 1000 dulu ini. Setelah didapatkan 1 dibagi 1000, nanti hasilnya langsung dibagi dengan 24. Setelah dibagi 24, nanti dibagi lagi dengan pi. Pi ini nilainya 3,14. Dan hasil yang didapatkan adalah sebesar 13 kali 10 pangkat min apa ini? Min 6. Min 5 min 6. Min 6 ya. Bapak juga menghitung di kalkulator. Ini bisa kita konversi lagi 13 mikrofarad. Mikronya ini ya, 10 pangkat min 6. Sebuah kapasitor dengan reaktansi kapasitif 40 ohm dihubungkan seri dengan hambatan 30 ohm. Rangkaian tersebut dipasang pada sumber AC yang tegangannya 220 volt. Tentukan kuat arus dalam rangkaian, sudut fase antara arus dan tegangan, kemudian daya yang hilang dalam rangkaian. XC 40 ohm ya, kapasitif berarti hubungannya ke C, kapasitor XC. Kemudian dihubungkan seri dengan hambatan R 30 ohm. Di sini karena tidak ada induktor nilainya 0 ya. Kemudian dihubungkan dengan sumber AC, tegangannya sebesar 220 volt. Tentukan kuat arus dalam rangkaian. I nilainya berapa? Yang B sudut fase. Yang C daya yang hilang. Sekarang kita hitung yang A dulu. I nilainya V per Z. V 220, namun nilai Z belum ada. Kita hitung lagi nilai Z terlebih dahulu. R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan. Ya. Z sama dengan R kuadrat 30 kuadrat ditambah XL0 dikurang XC 40 kuadrat, maka Z sama dengan 30 kuadrat ini 40 kuadrat. Nah, bertemu lagi dengan angka 3 dan 4. Kalau sebelumnya 300 400, maka di sini 30 dan 40, maka sudah bisa ditebak hasilnya adalah 50 ohm. Maka nilai I sama dengan V nya 220, Z nya 50. 22 dibagi 5 itu adalah 4,4 ampere. Yang B sudut fase, berarti kita mulai dari tan pi sudut fasenya. XL dikurang XC per R. XL0, XC 40, R 30. Berarti min 40 per 30 atau min 4 per 3.
Ini kalau kita bagi min 1,33. Lalu yang diminta hanya ini ya. Maka caranya pi tangen min 1 atau inverse dari nilai ini 1,33. Kalau Anda ada kalkulator, caranya cukup ditekan shift, kemudian ditekan tangen, masukkan nilai ini ya, maka akan didapatkan nilai sudut fasenya sebesar 53. Oh maaf, ini ada tanda min 53,06 derajat. Tanda min ini artinya tegangan tertinggal 53,06 derajat dari arus ya. Yang terakhir ini daya yang hilang itu sebesar P efektif dikali I efektif dikali faktor daya. Ini biasanya juga dibuat V dikali I dikali cos P atau faktor daya. V nya sudah ada nilainya ini 220, nilai I ini 4,4, atau kita buat 44/10 agar lebih mudah. Cos P ini atau faktor daya itu sebesar R per Z ya. 220 ini 44/10, R 30, Z mana Z 50. Maka kalau kita lanjutkan, ini dengan ini bisa habis, ini dengan ini bisa habis, berarti 22 kali 44 dikali 3 per 5. Maka ada yang hilang nilainya adalah sebesar 5, berapa ini? 22 kali 44 580,8 watt. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini, sampai soal tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak kira soalnya masih ada, tapi cukup ya. Nanti terlalu lama waktunya dan cukup menyiksa batin Anda nanti karena terlalu lama Pak kalau mau warna mahnya. Mungkin ini yang bisa Pak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.